Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Indriati, NIM 093. Saya mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari makul studi kelayakan bisnis Islam tentang RWI Fashion Collection. Langsung saja, di tugas ini saya membuat bisnis tentang konveksi busana muslim. Bisnis konveksi pakaian muslim wanita sangat cocok dikembangkan di era yang sekarang, karena hampir semua wanita sekarang menggunakan pakaian muslim meskipun dalam kegiatan sehari-hari. Pakaian muslim wanita kini menjadi bagian yang terpenting dari style fashion wanita muslim. Hal inilah yang menjadikan salah satu ide bagi kami untuk membangun usaha konveksi ini. Dari kami sendiri juga memiliki skill untuk menjahit pakaian, jadi dengan usaha ini sekali bisa diasah kembali dan dikembangkan. Untuk aspek syariahnya sendiri, saya mempromosikan model fashion secara islami sebagai ikon konveksi pakaian dari kami. Saya juga menggunakan tulisan Arab untuk memasarkan produk di pasaran muslim. Saya juga akan melengkapi atau menambah modal atau brand ambassador muslimah untuk menambahkan ketertarikan pelanggan. Sebagai modal awal, saya menggunakan dana milik saya sendiri tanpa ada gabungan dari orang lain yang sumber dananya diperoleh dengan cara yang halal. Sebagai modal promosi atau iklan, saya juga menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam dengan memberikan penjelasan jujur sesuai keadaan barang yang dijual tanpa direkayasa sedemikian rupa untuk menarik para pelanggan. Berikutnya yaitu tentang aspek hukum atau legalitas. Dalam mendirikan usaha konveksi ini, pakaian muslim RWI Fashion Collection ada ketentuan-ketentuan hukum atau standar hukum yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Syarat pembuatan NPWP sendiri yaitu ada fotokopi akte berdasarkan usaha, itu ada. Yang kedua, fotokopi KTP pengurus, itu ada. Dan yang ketiga, surat keterangan usaha dari kepala desa, itu ada. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 4, yaitu surat tanda daftar perusahaan, itu tidak ada. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, surat izin usaha perdagangan atau bisa kita sebut syarat dari pembuatan surat tersebut. Yang pertama ada fotokopi KTP pengurus, itu ada. Lalu ada surat keterangan tempat usaha dari kepala desa yang diketahui oleh camat, itu tidak ada. Dan yang ketiga yaitu akte pendirian badan usaha tidak ada. Dan yang keempat yaitu fotokopi NPWP, itu tidak ada. Susunan pengurus ada, pas foto penanggung jawab ada. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Syarat ketentuan pembuatan IMB sendiri yaitu ada 6. Yang pertama yaitu fotokopi KTP pengurus, itu ada. Fotokopi surat tanah, itu ada. Fotokopi pembayaran PBB, itu ada. Dan gambaran rencana bangunan tidak ada. Perhitungan kontrakstual dan instalasi tidak ada. Dan yang terakhir yaitu surat permohonan yang dilegalisir kepada kepala desa dan camat, itu tidak ada. Selanjutnya yaitu aspek kajian dan aspek teknik. Yang pertama yaitu penentuan lokasi. Konveksi pakaian muslim terletak di pertengahan kota Beringin, Jawa Tengah. Lokasinya sangat strategis dan dapat dijangkau dengan sangat mudah oleh warga masyarakat setempat dan masyarakat sekitar Kabupaten Semarang. Yang kedua yaitu gambaran produksi. Menjelang bulan Ramadan, kami menargetkan konveksi memproduksi barang sebanyak 700 buah. Memproduksi lebih banyak untuk persediaan jika ada lonjakan permintaan barang pada saat bulan Lebaran nanti.
Yang ketiga yaitu proses produksi. Proses pembuatan satu set gamis muslimah memerlukan berbagai tahapan yang harus dikerjakan secara teliti. Yang pertama yaitu membeli bahan kain gulungan, yang kedua menentukan dan membuat pola model, yang ketiga yaitu membuat pola sesuai model, dan keempat yaitu potong bahan sesuai pola dan ukuran, yang kelima yaitu pola bentuk dan panjang, dan yang keenam yaitu jahit pola, dan yang ketujuh yaitu setelah jadi setrika dan strike up, dan yang terakhir yaitu kemas pakaian jadi tersebut dengan kemasan yang rapi dan cantik. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi dalam kegiatan produksi sangat membantu pembisnisan dalam merancang desain maupun menjahit bahan mentah menjadi baju siap pakai. Dalam bisnis RWI Fashion Collection ini menggunakan bantuan teknologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mesin jahit yang digunakan dengan teknologi terbaru seperti Singer Super EM200. Yang kedua yaitu SDM, sumber daya manusia yang memiliki tugas menjahit secara profesional. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu kecepatan produksi. Kami mengusahakan menghasilkan barang jahit siap dipasarkan secara kualitas tinggi. Teknologi yang digunakan termasuk semi modern. Dan yang kelima yaitu penawaran kualitas. Penawaran kualitas bahan baku hingga proses siap edar diawasi secara langsung oleh pemilik usaha sangat diperlukan, sebab karena menjamin untuk memperhatikan cara kerja karyawan dan mutu barang jadi dan jasa produk tetap terjaga. Berikutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pendirian konveksi pakaian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fashion wanita, khususnya wanita muslimah yang ingin tampil modis tanpa harus menghilangkan model yang syar'i. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Target usia kita yaitu dari 17 tahun sampai 40 tahun. Sasaran kami yaitu reseller, mahasiswa, eksekutif muda wanita, dan ibu rumah tangga. Untuk perekonomiannya yaitu menengah ke atas. Untuk modelnya sendiri kita menggunakan model kekinian. Yang kedua yaitu calon pelanggan potensial, yaitu semua masyarakat atau reseller daerah Kabupaten Semarang yang berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Yang ketiga yaitu konsumen alternatif, reseller atau masyarakat daerah di luar Kabupaten Semarang. Promosi dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet, memberikan diskon kepada reseller atau pembeli yang membeli dalam jumlah besar, dan pada saat grand opening memberikan diskon kepada pelanggan sebesar 10%. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, aspek ekonomi. Segi perekonomian, pendirian usaha konveksi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan membantu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di lingkungan sekitar pendirian konveksi. Berdirinya konveksi ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktural ekonomi di lingkungan masyarakat pendirian usaha konveksi ini. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek sosial. Dari segi sosial, usaha konveksi pakaian sangat berguna dalam menambah kesejahteraan masyarakat sekitar konveksi, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia dalam mengolah keterampilan dan kemampuan. Dengan adanya rencana mendirikan usaha konveksi pakaian muslimah ini akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi pendirian konveksi pakaian muslim ini.